Di kosan kami itu selalu penuh dengan buku, selalu tidur dengan kardus. Tiba-tiba hilang buku-buku saya membiarkan begitu. Pamekasan itu konon katanya mau jadi kabupaten literasi. Cuma dari situ akhirnya saya menyimpulkan gitu, separah itu. Kalau perjalanan saya dengan buku itu dimulai sejak waktu saya kecil sih mas, sebenarnya mas. Jadi waktu itu saya masih ingat buku pertama kali yang saya pegang adalah buku itu tahun berapa saya nggak ingat. Intinya waktu itu ibu saya itu kan dulunya adalah guru TK. Cuma kemudian berhenti fokus menjadi ibu rumah tangga. Dan beliau tuh punya buku kayak kalau sekarang LKS mungkin ya. LKS ya? Iya, tapi bentuknya fotokopian dan masih ini. Saya masih ingat dulu ibu menunjukkan itu ke saya untuk belajar baca. Waktu itu saya belum sekolah. Kemudian ada gambar-gambar pekerjaan, profesi gitu. Terus saya ditanyakan tentang cita-cita lewat buku-buku itu gitu kan. Itu pengalaman pertama saya dengan buku. Kemudian ketertarikan saya juga dengan buku itu saya pernah dulu, saya masih ingat banget ketika SD, sebelum pada akhirnya hari ini saya punya perpustakaan di rumah saya sendiri gitu kan. Itu saya pernah dulu, mbah saya itu adalah pemulung dulu. Jadi ngumpul-ngumpulin barang bekas gitu kan. Kemudian juga kadang mengumpulkan buku-buku gitu kan. Dan majalah-majalah saya masih ingat tuh waktu itu majalah Mimbar, Aula, bahkan majalah-majalah Horizon. Dan yang waktu itu diambil gitu ya? Iya, saya ambil. Saya selalu menandai bagian belakang itu selalu berisi puisi dan cerpen. Dan saya selalu menyobek itu sampai menjadi clipping yang sangat tebal begitu, sangat tebal. Dan beberapa buku yang kayak seperti komik dan masih bisa saya baca waktu itu. Saya ambil dan saya masih ingat dulu ada jendela seperti ini dan bisa ditarik ke atas gitu. Jendelanya saya buka dan sengaja orang tua saya gitu membuatkan di jendela itu kayak semacam rak-rak kecil sehingga bisa ditaruh-taruh buku untuk. Nggak tahu ya dari mana kesadaran itu saya pengen mengajak yang lain untuk membaca gitu. Itu sangat dulu gitu. Dan saya baru ingat memori itu ketika kembali ke sini bahwa dulu saya pernah seperti ini loh. Dan di 2017 itu yang kemudian membuat saya fokus untuk di bidang ini adalah ketika saya menonton tayangan dari Mbak Najwa Shihab waktu itu dengan judul serialnya itu Tak Sekadar Membaca. Tak sekadar membaca. Iya, tidak sekadar membaca. Di mana waktu itu dia menghadirkan banyak penggerak literasi dari berbagai daerah yang kebetulan itu adalah dari Gerakan Pustaka Bergerak Indonesia. Jadi para relawan yang bergerak dengan motor, dengan noken, dengan pedati diundang dan itu menginspirasi saya gitu. Nontonnya pagi, kemudian siang hari langsung menggagas sesuatu. Kayaknya gini, di Jakarta itu di setiap kecamatan atau kelurahan itu punya taman, namanya RTH. Nah di setiap kelurahan itu punya RTH-nya gitu. Nah di wilayahku dulu di Jakarta Timur tuh ada RTH dan aku langsung kepikiran gimana kalau kita buka lapangan baca di RTH gitu. Kebetulan pada saat itu kami punya buku-buku, jumlahnya nggak banyak. Waktu itu saya ingat saya hitung hanya punya 60. Waktu itu semester berapa? Waktu itu sekitar semester 5 apa 4 begitu. Saya lupa waktu itu. Kami kumpulkan dan lucunya buku-bukunya itu adalah buku-buku yang kalau zaman mahasiswa dulu kan masih suka-sukanya bahas perihal dunia kiri gitu. Margin yang kiri-kiri gitu kan. Ya buku-bukunya Marx, buku-bukunya Sohogi, terus bukunya Tan Malaka, begitu dan pemikiran-pemikiran yang nyerempet ke situ gitu. 60 buku itu gitu. Kami iseng aja kita bawa ke taman dengan tas, itu dilapakan aja di situ gitu. Dan dari situ kita mulai konsen terhadap dunia itu sehingga dipertemukan dengan banyak jaringan. Karena kita sudah mulai konsen di situ. Di gerakan yang kami sebut namanya literasi berkaki. Waktu itu literasi berkaki. Dan kemudian cerita panjangnya memulai gitu sampai saya tetap ada di jalan itu gitu sampai hari ini.
Kemudian saya pulang kampung. Tahun berapa pulang kampung? 2020. 2020 baru pulang kampung? Baru pulang kampung. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Kemudian menciptakan namanya Compok Literasi. Gitu. Di 2017 itu juga, kalau nggak salah, ya di 2017 saya setelah memulai literasi berkaki itu, kemudian saya juga memulai Compok Literasi ini gitu. Tapi pada saat itu statusnya Compok Literasi itu hanya kirim-kirim buku saja. Jadi karena saya punya suplai buku, saya kirim ke sini. Gitu. Suplai buku dimaksud seperti apa? Jadi cerita yang cukup panjang dari perjalanan literasi berkaki itu akhirnya mempertemukan kami dengan foundernya Pustaka Bergerak Indonesia. Kebetulan literasi berkaki itu kan dibangun oleh saya dan teman saya begitu, digerakkan oleh dua orang ini. Dan dari literasi berkaki ini kemudian kita dipertemukan dengan banyak orang-orang hebat lah di Jakarta. Salah satunya adalah founder Pustaka Bergerak Indonesia ini. Dan akhirnya kami juga dipercaya untuk mengurusi administrasi di sana, mulai dari pendaftaran member gitu. Dan sampai kan dulu di tahun 2017 itu ada pengiriman buku gratis. Nah, pada waktu itu kami juga dipercayai, kadang ada donatur kan yang ngirim-ngirim ke kami, di mana kita kan pegang data member Pustaka Bergerak Indonesia juga. Pada saat itu kan di tahun 17 itu setiap bulan, setiap tanggal 17 itu gratis mengirimkan buku ke seluruh Indonesia lewat PT Pos Indonesia. Itu kami mengurusi buku-buku dari donatur. Di kosan kami itu selalu penuh dengan buku, selalu tidur dengan kardus. Kadang tempat tidur itu hanya sisa sekasur gitu. Selebihnya adalah buku-buku gitu. Dan kami setiap bulan itu mengirim ke beberapa daerah. Kalau ada buku dari donatur, kita yang ngurus. Nah, karena saya berpikir suatu saat nanti saya akan tetap pulang ke Madura, maka saya membutuhkan amunisi-amunisi buku. Jadi dikirimkanlah dari Jakarta? Dari Jakarta, melalui akses pengiriman buku gratis itu. Jadi gitu. Dan akhirnya itu berjalan dari 17, 18, 19, dan akhirnya dari 2020 saya kembali ke sini. Berapa buku sudah? Saya tidak pernah menghitung, cuma mungkin ribuan sudah ada. Khususnya buku anak-anak. Itu diletakkan di mana? Di rumah kamu? Di rumah saya. Cuma kalau buku anak-anak selalu laku dengan anak-anak. Karena kebetulan sekolah tempat kita sebut biasanya taman baca ya gitu, atau rumah baca, itu berdekatan dengan madrasah ibtidaiyah gitu. Dengan sekolah dasar lah kalau bisa kita sebut itu. Dan mereka kan selalu antusias ke situ. Kalau ada buku baru gitu kan. Dan saya kan orangnya membebaskan gitu. Mulai dari literasi berkaki dulu, setiap orang suka dengan buku kami. Jadi kalau dia mau suka, tiba-tiba hilang buku-buku saya membiarkan begitu. Dibiarkan, nggak saya cari, berarti bukunya dibaca. Dihilaskan aja. Dihilaskan saja. Jadi kebiasaan itu kebawa ke rumah gitu. Administrasinya mungkin kurang bagus gitu, karena saya sedang di Jakarta gitu. Jadi saya kirim dan memang di sini biasanya yang ngurusi ibu. Kalau kakak saya yang perempuan pulang kampung kebetulan ada di Malang, dia kadang yang ngurusin gitu kan. Nah, buku-buku itu tidak termanage dengan baik, hanya sisa-sisa buku-buku yang buku-buku untuk orang-orang gede yang nggak mungkin dibaca oleh anak-anak itu gitu. Jadi tidak ada persoalan, hilang kita positif saja dibaca. Hilang karena mungkin dia suka, dia ambil, dia suka begitu. Bahkan itu kemarin saya pernah dikirim buku oleh Mbak Najwa Shihab lewat komunitas Mata Kita. Kebetulan pada saat itu kami menghimpun karena saya juga masuk komunitas Mata Kita pada saat itu, cuma ngirimnya random gitu kan. Kita mengumpulkan banyak buku dari banyak donasi pada saat itu, dan alhamdulillah banyaklah hasil donasinya, dan yang dapat salah satunya adalah kami. Itu banyak. Berapa buku? Wah, saya nggak menghitung, cuma kalau divisualkan itu, kalau tahu bungkus rokok gudang garam memang gede, nah segitu. Satu kardus ya? Satu kardus itu. Kemudian diletakkan itu di rumah kan? Di rumah. Dan itu bener buku anak-anaknya habis. Buku anak-anaknya yang bagus-bagus, yang tebel-tebel gitu tuh habis, dibawa oleh anak-anak. Buku-buku yang dewasa? Dewasa tetap ada. Tidak ada yang baca berarti? Bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ketika kemudian tadi balik dari Jakarta pulang ke Madura, pulang ke Kadur ya terutama.
Dan bagaimana melihat literasi anak-anak muda di Madura, di Pamekasan khususnya? Pada saat itu saya belum terlalu tahu ya, karena pas saya pulang 2020 itu kita sudah dihadapkan dengan COVID, di mana saya tidak bisa keluar kemana-mana dan hampir 3 bulan saya nggak kemana-mana. Jadi pada saat itu nggak tahu. Nah kemudian waktu itu saya harus kembali lagi ke Jakarta karena urusan pekerjaan. Akhirnya saya kembali gitu. Dan ketika kembali lagi ke sini pada saat itu saya intinya nyampe di sini jam tengah malam lah, jam 1-an lah gitu. Kemudian udah rame-rame gitu. Kebetulan saya singgah di kosannya kawan-kawan. Ada rame-rame tengah malam tuh. Di tengah-tengah COVID tuh ada rame-rame, ketawa-ketawa sama kayak nggak berhenti-berhenti. Apaan sih, ada apa sih? Akhirnya aku gitu kan. Dan kebetulan di kosan itu aku juga baru kenal, jadi agak canggung gitu aku mau nanya. Coba aku akhirnya nanya sama saudaraku, ini ada apa sih gitu. Jadi gini Mas, ada video anak kecil yang ngomong, ngomong bahwa tengah malam ini suruh rebus telur. Suruh rebus telur. Dan banyak orang yang update status, bapak-bapak, ibu-ibu yang nyuruh update telur, marah-marah karena dibangunin harus ngerebus telur gitu. Intinya gitu loh. Dan di situ akhirnya saya berpikir gitu, separah itu ya. Kondisi apa ya, kemampuan bernalar kita gitu. Kemampuan bernalar kita, dan tergambarkan gitu dari fenomena itu. Dan itu gempar ternyata tidak hanya selingkup itu, bahkan hampir sepamekasan mungkin itu. Di Madura? Di Madura kan? Iya, tengah malam rebut telur. Luar biasa gitu kan, makanya biar terhindar dari COVID. Iya, apa korelasinya? Dan ketika saya lihat videonya bener-bener editan begitu loh. Maksudnya dari situ akhirnya saya menyimpulkan gitu, separah itu gitu. Separah itu gitu ya. Artinya memang waktu itu saya juga sempat bersinggungan, waktu itu saya juga ditelepon agar tengah malam itu untuk merebus telur katanya. Nah, dimakan agar terhindar dari COVID waktu itu kan. Iya. Dan memang itu isunya Semadura. Semadura. Iya. Oh, bahkan seluruh Indonesia. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu gitu. Namun saya juga ya alhamdulillah tidak percaya. Iya. Mungkin ya bukan alhamdulillah tidak percaya atau gimana, cuman saya berpikir ya mana mungkin. Ya telur sehat, tapi untuk menangkal COVID waktu itu. Iya. Makanya maksudnya begini, kenapa saya menggunakan analogi itu untuk menggambarkan kondisi literasi digital. Saya selalu memaknai literasi itu bukan hanya perihal baca dan tulis ya, gitu. Bahkan yang melekat pemaknaan literasi kepada saya itu adalah kemampuan menalar. Itu saja, kemampuan menalar. Meskipun pada kalau didefinisikan literasi itu mungkin banyak orang baca tulis, praktek atau apa gitu. Kalau saya secara subjektif gitu menalar gitu. Sehingga kondisi kemampuan menalar masyarakat kita segitu gitu loh. Kok itu bisa mencerminkan seberapa jauh literasi, seberapa jauh kebudayaan literasi kita begitu. Ya, itu merupakan cara yang paling sederhana memang. Jadi kalau orang sudah tidak bisa menalar dengan baik, berarti memang kondisi literasinya sedang bermasalah. Nah, itu. Artinya kalau kamu melihat bahwa fenomena di Madura ini, atau sebutlah di Pamekasan, kondisi literasinya sedang bermasalah, orang percaya kepada hoax, kepada editan, video editan, yang itu jelas-jelas kalau kita nalar, wah ini kurang masuk akal ya sebenarnya. Dan kemudian dengan optimisnya menggelar konferensi literasi, sebenarnya tujuannya waktu itu apa gitu? Iya. Jadi awalnya begini Mas, saya akan jujur di sini, eksklusif akan jujur di sini tentang kayak artis-artis. Berarti dari kemarin ada yang disembunyikan berarti. Enggak gini, awal idenya itu kita lagi nongkrong di kafe Mas, bareng Faik, mungkin kenal Mas, Faik dan Moza, mungkin hadir juga kemarin di podcast mahasiswa, nongkrong. Jadi sebelum itu di Sampang itu ada bazar buku dan memang ada acaranya juga begitu. Nah, buku-buku ini diam di sana gitu. Di Sampang. Setelah kegiatan diam, gak ada yang mengelola gitu. Dan akhirnya usut penyusut kita brainstorming di apa ini buku enaknya. Adain bazar yuk di Pamekasan gitu. Kupikir nih kalau bazar nggak ngejual. Apaan bazar? Jual buku. Siapa yang mau ini? Gitu kan? Akhirnya kita cari untuk menarik massa itu kan harus ada isu yang hangat. Akhirnya kita berpikir bahwa
dan memang ini bukan hanya iseng gitu loh, maksudnya ini real. Di beberapa tahun sebelumnya memang Pamekasan itu konon katanya mau jadi kabupaten literasi, cuma nggak tahu tuh kabarnya sampai sekarang kayak gimana gitu. Kayaknya kalau kita ngambil isu itu gitu kan, itu yang akan menjadi spotlightnya gitu loh. Jadi kalau cuma jualan buku itu nggak ngejual, jadi ini yang bisa kita jual gitu. Dan kalau kita lagi-lagi ngomongin talk show, ngomongin seminar, ngomongin apa, udah biasa di sini. Kita butuh sesuatu yang baru biar narik masa yang lebih banyak. Betul. Begitu. Jadi brainstormingnya di situ gitu. Nah, ini saya mengusulkan udah angkat tema ini. Awalnya temanya itu bukan konferensi literasi, Mas, tapi menanyakan Pamekasan sebagai kabupaten literasi gitu kan. Tapi terlalu panjang lah gitu. Oke, kita bungkus dalam awalnya bukan konferensi sih, tapi kayak semacam pertemuan ya. Iya, pokoknya adalah istilah pertemuan tapi kayaknya nggak pas. Akhirnya aku cari-cari kayaknya enak nih kalau ngomongin konferensi, kan ada tuh konferensi pers gitu kan, kayak ada masalah dia klarifikasi menjelaskan dulu di hadapan pers gitu. Konsepnya kita bikin kayak gitu aja lah gitu. Sesederhana itu gitu awalnya dan akhirnya lewat perbincangan-bincangan itu di situ. Tapi ada masalahnya nih, kita kan nggak punya uang gitu. Tapi kita kan mau jualan buku gitu, balik lagi tuh ke intinya jualan buku. Ya udah, itu akhirnya menjadi simbiosis di kita. Ya meskipun penjualan buku itu tidak seberapa, tapi alhamdulillah ada beberapa donatur yang memberi memberikan menyuplai lah ya, bantu dana selain memang juga pakai dana pribadi. Intinya tuh urunan lah, urunan. Karena kan nggak mungkin juga kami pengen mengajak penggerak literasi yang lain, tapi kami juga masih minta ke mereka. Dan yang ngajak ini adalah nama baru mungkin di telinga mereka begitu. Jadi kalau bisa kita yang ngasih mereka gitu, jangan sampai kita minta sama mereka. Nah, udah tuh akhirnya dari situ diputuskan, oke, kita jadi ini. Hitung tanggal, konfirmasi tempat, udah final, oke. Kemudian baru tuh sowan ke beberapa komunitas literasi. Karena jangkauan kami tidak banyak, maksudnya kami tidak tahu nih berapa komunitas literasi di sini, siapa saja. Kami nggak tahu, hanya beberapa yang memang itu ter-up lah di sini. Kayak ada mungkin Civitas Koteka, terus simposium, terus ada ruang kita dan bla bla. Intinya dari obrolan dari teman ke teman, dari beberapa panitia, ayo pemetaan dulu siapa aja gitu. Dan memang sempat saat itu ramai juga ketika udah pertengahan kayak ini ngomongin literasi tapi saya nggak diundang, gitu. Jadi saya di sini juga ingin mengucapkan mohon maaf gitu, bukan tidak mengundang, hanya keterbatasan informasi kami saja gitu. Dan akhirnya terlaksana ya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya terlaksana begitu. Dengan beberapa output yang akhirnya kami paham nih suasananya begitu. Iya, suasananya begitu dan harapan kawan-kawan bagaimana, apalagi ngomongin balik esensinya kita ngebahas Pamekasan sebagai kabupaten literasi. Jadi harapan kawan-kawan seperti itu, dan kami juga kemarin kan konsepnya mempertemukan dengan stakeholder terkait gitu. Jadi sekarang Mutakhir ini akhir-akhir ini apakah ada yang bergeser dari pandangan kamu tentang literasi di Madura, di Pamekasan ini? Pandangan saya tentang literasi di Pamekasan itu cukup stagnan, tapi saya selalu optimis untuk terus harus banyak yang berbuat begitu di ruangnya masing-masing begitu. Meskipun stagnan, tapi saya lihat antusias seperti kayak kemarin ketika Civitas Koteka mengadakan diskusi-diskusi lumayan luar biasa begitu, bahwa komunikasi kita kan memang dari dulu itu adalah komunikasi bilisan. Betul. Sehingga di sini itu ternyata ketika saya amati ruang-ruang diskusi itu akan lebih menyenangkan kadang daripada ruang baca, karena memang budaya kita adalah budaya lisan mungkin ya. Betul. Jadi mungkin kayak ada acara seminar, ada itu peminatnya banyak. Cuma sayang masih segmented, tidak kemudian secara umum gitu. Dan
di situ akhirnya kami pribadi, saya mewakili Compo Literasi juga seperti selalu ingin berkomitmen bahwa PR kita masih banyak gitu. Dan ketika saya mulai mengenal juga beberapa komunitas literasi yang lain juga, saya optimis begitu. Karena mereka bekerja sesuai ruang dan bidangnya masing-masing begitu. Jadi mungkin kami bisa menyediakan di bagian akses buku-bukunya gitu kan. Kemudian yang lain mungkin ruang diskusinya begitu. Jadi optimis saya di situ gitu. Bahwa sebenarnya kebudayaan di sini nih lebih asik. Iya, dan ini jujur ketimbang saya ketika saya di Jakarta, saya tidak menemukan ruang-ruang diskusi seasik-asik di sini. Saya pernah sekali ikut di simposium, asik diskusinya gitu. Berarti melatih otak, melatih cara kita berpikir dan melatih sudut pandang kita itu menarik begitu. Dan di ibu kota Jakarta, karena mungkin keterbatasan ruang saya gitu, di ruang saya waktu itu saya tidak menemukan ruang diskusi seintensif dan seintim itu. Di sini luar biasa.